Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana kami mempunyai tugas pada topik 1, ruang kolaborasi. Tugas ini adalah memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Dapat 3 buah kasus yang disajikan. Perkenalkan, saya Yunita Utami. Saya akan menjelaskan mengenai kasus 1. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan kasus 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena guru berhasil menanamkan konsep melalui penerapan langkah-langkah pengerjaan pada materi tersebut. Pada kasus ini, guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, tetapi guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dengan memberikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta didik, guru menuntut peserta didik untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang mereka dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Melalui cara ini, guru mampu membuat peserta didik memahami konsep dasar untuk menentukan nilai rata-rata atau MEAN, sehingga hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan baik pada percobaan kedua tanpa harus melihat urutan pengerjaan soal, karena peserta didik telah menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivistik yang menutur pandangan bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan di mana pembentukan itu harus dilakukan oleh siswa dengan melakukan kegiatan aktif dan guru berperan sebagai mediator serta fasilitas bagi peserta didiknya, menurut Huberty tahun 2014. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, di sini kami menjawab bahwa sebagai seorang calon guru, sangat penting untuk memahami berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Implementasi teori belajar konstruktivistik dalam proses belajar dapat menggunakan beberapa metode belajar. Pada kasus pertama, metode yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni tahun 2010, pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya guru untuk membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar demi mencapai hasil belajar yang memuaskan. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, guru dapat membentuk kelompok kecil kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain metode pembelajaran kooperatif, guru juga dapat menerapkan metode latihan atau penugasan. Metode penugasan merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada peserta didik. Penggunaan metode ini harus memperhatikan ruang lingkup maupun bahan dari materi yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya, metode penugasan dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lainnya. Demikianlah untuk jawaban pada kasus pertama. Selanjutnya, kasus kedua akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Yulianti Kartikasari. Kepada Yulianti Kartikasari, saya persilakan.
Baiklah, perkenalkan saya Yulianti Kartikasari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kedua. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Adapun juga pertanyaan satu pada kasus kedua itu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut pendapat kami, rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 6-7 tahun. Menurut Piaget, berdasarkan usia 6-7 tahun, biasanya anak mulai menggunakan simbol-simbol dan baru bisa berpikir pada tahap 1 dimensi. Dengan begitu, berarti anak-anak usia 6-7 tahun belum sepenuhnya bisa menggunakan logika, baik itu mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide yang dimilikinya. Karena pada rentang usia 6-7 tahun baru bisa menerapkan secara objek fisik atau nyata. Dengan begitu, menjadi tugas dan kewajiban bagi Rani sebagai guru untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap anak-anak. Rani bisa menciptakan proses pembelajaran yang menerapkan suatu objek fisik atau nyata yang bisa lebih mudah dapat menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satunya bisa dengan menggunakan benda yang ada di sekitar seperti pensil, penghapus, lidi, atau sempoa sebagai alat bantu untuk belajar menghitung. Selain itu juga bisa dengan menggunakan nyanyian angka dan juga bisa melalui permainan ular tangga ataupun congklak. Dengan begitu secara tidak sengaja anak-anak sudah belajar mengenal angka dan belajar berhitung. Adapun selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar serta permainan yang berhubungan dengan menghitung secara tidak langsung. Anak-anak dihadapkan dengan objek nyata yang ada di lingkungannya sekitar, sehingga anak-anak memiliki pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal itu sejalan dengan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang dimana guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses belajar berjalan dengan lancar serta mengembangkan dan memperbanyak ide-ide yang dimiliki oleh siswa dan menggunakannya sebagai panduan merancang proses belajar mengajar. Demikianlah penjelasan untuk kasus 2. Selanjutnya, pada kasus ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Fania Berta Amanda. Kepada Saudari Fania, kami persilakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus 3 yang dialami oleh seorang guru yang bernama Made. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan juga keputusan yang diambil oleh Made itu sudah sesuai. Bahkan, Made itu menggunakan beberapa gagasan-gagasan yang dipakai dalam pertimbangannya. Yang pertama itu mengenai relevansi mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, yang kedua itu kontekstual, dan yang ketiga itu kearifan lokal. Yang pertama yaitu relevansi mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
Menurut pendapat Haryadi pada tahun 2018 mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang di dalamnya memuat materi ataupun konteks-konteks yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Made membuat keputusan yang tepat dengan menyesuaikan konteks teks deskripsi yang dipilihnya itu dengan kehidupan sehari-hari siswa atau dengan latar belakang siswa, yaitu mengenai pantai dan juga makanan khas Bali. Nah, gagasan yang kedua itu Made memperhatikan pembelajaran yang kontekstual, artinya pembelajaran tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran secara kontekstual ini membantu guru untuk dapat mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan juga membuat siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan ilmu yang dipelajarinya. Kemudian pembelajaran secara kontekstual ini juga membuat siswa lebih mudah untuk menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Nah, dalam hal ini keputusan Made itu sangat tepat untuk mengganti ataupun menyesuaikan isi dari teks deskripsi berdasarkan latar belakang peserta didik yang berasal dari Bali. Kemudian yang ketiga itu gagasannya mengenai kearifan lokal. Nah, Made memperhatikan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran berbasis kearifan lokal juga bertujuan untuk mengenalkan budaya daerah setempat agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Dalam hal ini, Made mengenalkan wisata di daerah Bali, yaitu pantai dan juga makanan khas Bali. Menurut kelompok kami, untuk kasus yang pertama itu Made sudah mempertimbangkan keputusannya dengan tepat. Pertanyaan kedua pada kasus 3 ini yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, teori belajar yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan Made adalah teori belajar konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget dan juga Vygotsky, di mana teori belajar konstruktivisme ini membuat pembelajaran menjadi lebih efektif jika langsung dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme ini sendiri adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Kemudian Wasenso tahun 2018 juga menambahkan bahwa konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang dialami sendiri oleh peserta didik untuk membangun pemahamannya melalui pengamatan dan juga interaksi mereka. Nah, adapun beberapa prinsip dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu hasil belajar sangat bergantung pada lingkungan belajar dan juga pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Yang kedua, belajar merupakan pembentukan makna dengan cara membangun hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan yang baru dipelajari. Kemudian yang ketiga, proses ini berlangsung terus-menerus dan pembelajaran yang dilakukan peserta didik merupakan kesediaan untuk menerima pengetahuan sehingga peserta didik tersebut bertanggung jawab dengan belajarnya. Dalam kasus 3 ini, untuk pertanyaan yang kedua, pembelajaran yang dilakukan oleh Made sebagai guru sangat relevan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana peserta didik belajar berdasarkan latar belakang atau lingkungannya dan mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang ada sebelumnya. Demikianlah jawaban dari kelompok kami mengenai kasus-kasus yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.